Selanjutnya kita akan ke Bekasi di sana, Enji. Di sana ada Masjid Al-Barkah yang menjadi kebanggaan warga. Ya, dan yang menariknya ini di sana ada pohon kurma yang tumbuh dengan subur, Rozen. Wow, pesona Islami Masjid Al-Barkah sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhir kata saya Zen Design. Dan saya Enji Yang, selamat pagi dan selamat menyambut akhir pekan. Seakan tak pernah mati, kota Bekasi terus mengembangkan diri. Letaknya tidak jauh dari ibu kota, Bekasi terus berbenah diri. Perkembangan serta modernitas kota yang terus menggeliat tak menjadikan alun-alun kota kehilangan pamor. Warga masih mengandalkan ruang publik ini untuk berbagai kegiatan, salah satunya sebagai sarana beribadah. Alun-alun kota selalu menjadi etalase identitas kota itu sendiri karena di sana tersimpan sejarah perjuangan dan peradaban masyarakatnya. Di alun-alun kota Bekasi ini ada satu pusat peradaban Islam, yakni salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Al-Barkah namanya. Wujudnya megah dan modern, jauh dari kata kuno. Padahal masjid ini merupakan salah satu bangunan bersejarah dan tertua di Indonesia. Dibangun pada 1980 silam, masjid ini terus mengalami pembaruan mengikuti perkembangan zaman. Menambah sejuk suasana, pohon khas Timur Tengah tumbuh subur di areal masjid. Tumbuh subur sejak 8 tahun lalu, pohon kurma menjadi simbol kebanggaan masjid. Setidaknya ada 12 pohon kurma yang menghiasi masjid. Inilah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya nyata, pohon kurma dapat tumbuh dalam cuaca tropis berbeda dari iklim negara asalnya. Gema suara azan memanggil menggetarkan hati. Basuhan air wudhu terasa menyejukkan, segarnya diri di tengah cuaca nan terik, subhanallah. Arsitektur Masjid Al-Barkah mengadopsi nuansa masjid ala Timur Tengah, namun tetap disublimasi dengan unsur tropis agar nuansa Indonesia kental terasa. Kesan hangat menyeruak berkat balutan lapisan kayu tua khas tanah Jepara yang mendominasi interior masjid. Menjadi pilihan karena Islam pada dasarnya adalah agama yang mampu menghangatkan. Setiap bagian masjid pancarkan keindahan syarat makna. Sejarah pembangunan Masjid Al-Barkah. Berdirinya itu berdasarkan sejarahnya itu tahun 1490 dan kemudian dalam perjalanannya masjid ini tentunya banyak perubahan-perubahan berdasarkan keinginan dari masyarakat dan tokoh merespon untuk membangun sebuah masjid yang bagus, representatif, maka dimulailah pada tahun 2004 tersebut direnovasi besar-besaran yang tadinya masjid yang kesannya seperti kayak ruko, maka sekarang menjadi masjid ikon kota Bekasi yang kita lihat sangat megah ini. Kayaknya ini penuh dengan makna-maknanya nih Pak arsitekturnya. Bisa cerita nggak Pak kenapa arsitekturnya menonjol? Arsitekturnya itu mengadopsi dari tentunya Timur Tengah, peradaban dari negara Timur Tengah, kemudian juga ada yang kita tidak lepas dari peradaban yang ada di Indonesia, ya, bangsa kita. Pada kubah utama masjid terdapat tulisan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. 8 daun pintu lengkapi kemegahan Masjid Al-Barkah. 8 menjadi simbol jumlah pintu surga.
Pesona masjid bagai magnet bagi jamaah. Tak hanya warga sekitar, masjid juga menjadi rumah ibadah, destinasi religi warga dari penjuru negeri. Seperti Lukman, pria asal Ngawi yang telah menjadi jamaah setia masjid sejak tahun 2008. Jadi di Masjid Al-Barkah ini lebih tenang, lebih khusyuk daripada di tempat lain yang di kawasan Bekasi ini. Yang jelas plusnya di sini itu selain khusyuk juga ada khutbah setiap habis zuhur, jadinya saya lebih sering sini daripada tempat lain. Satu lagi pesona Islami Masjid Al-Barkah, yakni kokohnya 4 menara masjid yang berdiri mengitari masjid. Jumlah tiang bukan tanpa alasan, bermakna sebagai tiang ilmu, bahasa Arab, syariah, sejarah, dan filsafat. Dengan tinggi mencapai 33 meter, tingginya menara lambangkan sunnah berzikir sebanyak 33 kali. Meskipun cukup lelah menaiki menara ini karena menara ini tingginya setara dengan 6 lantai, tapi setelah berada di atas saya cukup puas. Saya bisa melihat hamparan kota Bekasi yang luas. Subhanallah, inilah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anissa Fikasari, Tiafani Febrian melaporkan untuk